Diskon tarif listrik yang rencananya akan kembali diberikan ke warga batal. Sebagai gantinya ada bantuan subsidi upah dan berbagai stimulus ekonomi selama 2 bulan ke depan. Ada yang udah nunggu-nunggu diskon tarif listrik 50% di awal bulan Juni, sayangnya batal. Padahal kan lumayan ya untuk anak kosan kayak saya. Tapi sebagai gantinya ada bantuan subsidi, upah, dan berbagai stimulus ekonomi selama 2 bulan ke depan. Apa aja? Yuk kita diskusi. Kabar diskon tarif listrik buat pelanggan berdaya 1.300 volt ke bawah sebelumnya ramai disebut-sebut akan diperpanjang di awal bulan. Sayangnya, angin segar ini batal berhembus. Potongan tarif bagi 79,3 juta pelanggan listrik batal dimasukkan dalam paket kebijakan stimulus ekonomi yang baru saja diluncurkan pemerintah. Apa alasannya? Untuk pelaksanaan diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan, sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Nah, sebagai gantinya, pemerintah mengucurkan anggaran 24,44 triliun rupiah untuk 5 program stimulus ekonomi di bulan Juni dan Juli. Pertama, diskon transportasi. Diskon tiket kereta api sebesar 30%, pembebasan PPN 6% tiket pesawat kelas ekonomi, dan diskon angkutan laut sebesar 50%. Ada juga diskon tarif tol mencapai 20% dengan target pengguna jalan 110 juta pengendara. 18 juta keluarga penerima manfaat juga berhak atas penebalan bantuan sosial, tambahan kartu sembako sebesar Rp200.000 per bulan, dan bantuan pangan berupa 10 kg beras. Sementara untuk pekerja dengan gaji UMP akan menerima bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan, termasuk para guru honorer. Pemerintah juga memberi perpanjangan diskon iuran jaminan keselamatan kerja sebesar 50% selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya. Dan lalu, apa kata warga? Justru kan sebenarnya isu yang ada di kita ini kan kelas menengah yang melemah ya, banyak PHK, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita itu banyak yang kena PHK. Nah itu gimana menyentuhnya? Harusnya pemerintah lebih aware terhadap isu yang lebih besar itu. Oke, kelas menengah ke bawahnya diperhatikan, tetapi kelas menengahnya juga yang melemah ini mungkin yang butuh di-boost lagi untuk meningkatkan ekonomi. Sebenarnya itu bagus juga ya untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang mungkin sekarang itu orang-orang pada mikir indeks ekonomi itu malas belanja, nahan-nahan, daya beli jadi turun kayak gitu. Cuman ada minusnya juga sih gitu, karena kan apakah pemerintah siap dengan dananya gitu. Terus untuk pembagian sembakonya, terus pembagian subsidinya apakah akan tepat sasaran. Stimulus paket ekonomi ini berbarengan dengan pencairan gaji ke-13 PNS serta momen libur panjang anak sekolah. Gimana menurut pengamat, sudah tepatkah jurus ini mendongkrak daya beli masyarakat? Dari kasus pandemi 19, di mana bantuan subsidi upah belum bisa mencakup pekerja informal, driver ojol, pekerja di UMKM, pekerja outsourcing, itu banyak tidak masuk dalam bantuan subsidi upah. Karena datanya hanya berdasarkan pada data BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jika ada cakupan yang lebih luas di pekerja informal, tentu dampak bantuan subsidi upah bisa lebih optimal lagi, mendorong ekonomi pada kuartal ketiga. Dan yang menjadi catatan adalah kalau hanya mendorong bantuan pada saat libur sekolah, ini efeknya sangat minim karena banyak kelas menengah sekarang yang sedang menabung untuk tahun ajaran baru sekolah dibandingkan uangnya dipakai untuk liburan. Bicara soal pertumbuhan ekonomi, ini angkanya. Di kuartal keempat 2024, pertumbuhan ekonomi masih di angka 5,02%, tapi di kuartal 1 tahun ini, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 4,87%. Padahal Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Indonesia kembali dilanda deflasi 0,37% di bulan Mei. Ya, sementara kebijakan yang diambil saat ini dinilai sangat temporer alias jangka pendek. Pemerintah yang harus dilakukan adalah perubahan secara struktural, secara fundamental, menjawab tantangan lapangan kerja yang semakin menyempit, terutama di sektor
usaha-usaha formal. Dan bagaimana mengembalikan industri pengolahan dengan kinerja PMI manufaktur yang lebih baik sehingga menyerap lebih banyak tenaga kerja lagi. Itu yang lebih penting dan dampaknya bisa dirasakan jangka panjang, termasuk juga segera mendorong serapan belanja pemerintah yang sifatnya adalah belanja modal, karena di situ efek belanja menjadi stimulus ekonomi lebih dibutuhkan. Masih terlalu dini untuk menilai efektivitas stimulus ekonomi yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi yang jelas butuh kebijakan jangka panjang yang jauh lebih fundamental. Apalagi dengan bayang-bayang target pertumbuhan ekonomi 8%. Gimana menurut kamu? Yuk kita lanjut diskusi di kolom komentar.